Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Kirana ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan kelomang. Pernahkah kalian melihat hewan kecil yang selalu membawa rumahnya di punggung? Itu adalah kelomang, atau sering juga dikenal sebagai umang-umang. Kelomang bukan hanya hewan yang lucu, tapi juga sangat unik dan berbeda dari hewan lainnya. Mereka adalah makhluk kecil yang harus selalu mencari tempat tinggal baru sepanjang hidupnya. Tapi kenapa ya mereka melakukan hal itu? Dan apa saja keunikan mereka? Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas semua fakta-fakta unik tentang kelomang. Kelomang itu sama seperti kepiting dan lobster, tapi ada satu hal yang membuatnya sangat berbeda dari mereka. Kelomang tidak memiliki cangkang yang keras di bagian belakang tubuhnya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan cangkang keras dari siput untuk melindungi tubuhnya, karena tubuhnya itu lunak. Kelomang harus selalu mencari cangkang yang cocok agar tetap aman dari predator dan tidak mudah terluka. Uniknya, kelomang tidak bisa membuat cangkangnya sendiri. Jadi mereka harus menemukan cangkang yang sudah ditinggalkan oleh siput atau makhluk lain. Jika mereka menemukan cangkang yang lebih besar dan tentunya lebih nyaman, mereka akan segera pindah ke sana. Tahukah kalian, proses pindah cangkang ini sangat menarik. Kelomang sering berkumpul dalam kelompok, bahkan ada juga antrian pindah rumah loh. Jadi, kelomang yang lebih besar menunggu kelomang yang lebih kecil pindah ke cangkang baru sebelum mereka mengambil cangkang lama yang ditinggalkan. Kelomang memiliki tubuh yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Kelomang memiliki 2 cakar di bagian depan tubuhnya. Cakar yang satu lebih besar dan berfungsi untuk bertahan dari musuh, sedangkan cakar yang lebih kecil digunakan untuk memegang makanan dan memasukkannya ke mulutnya. Dia memiliki 4 pasang kaki, tapi hanya 2 pasang yang digunakan untuk berjalan. 2 pasang kaki lainnya digunakan untuk memegang cangkangnya dari dalam, supaya tidak mudah terlepas saat ia bergerak. Mata kelomang terletak di ujung tangkai kecil. Mata ini membantunya melihat ke segala arah tanpa harus banyak bergerak. Di kepala kelomang memiliki 2 pasang antena yang sangat sensitif. Antena ini digunakan untuk mencium bau makanan dan mendeteksi bahaya. Bagian tubuh ini membantu kelomang untuk bertahan hidup di habitatnya. Kelomang bisa ditemukan di banyak tempat, terutama di pantai, hutan bakau, dan terumbu karang. Ada 2 jenis kelomang yang hidup di dunia ini, kelomang laut dan kelomang darat. Kelomang laut hidup di air dan biasanya ditemukan di dasar laut atau dekat terumbu karang. Kalau kelomang darat, dia lebih sering tinggal di pantai atau hutan bakau. Mereka tetap membutuhkan air, tapi tidak bisa hidup di dalam laut terus-menerus. Kelomang adalah hewan nokturnal, artinya mereka akan lebih aktif pada saat malam hari. Pada saat siang hari, mereka lebih suka bersembunyi untuk menghindari panas dan predator. Salah satu kebiasaan unik mereka adalah mengubur diri sendiri di dalam pasir saat mereka merasa terancam. Lucu banget kan? Ini adalah cara mereka untuk tetap aman dari musuh, seperti burung atau kepiting, atau predator yang lebih besar lagi. Kelomang adalah hewan omnivora. Artinya, mereka makan hampir apa saja. Makanannya itu adalah ganggang dan tumbuhan laut, buah-buahan yang jatuh ke tanah, bangkai-bangkai hewan kecil, atau sisa-sisa makanan yang ditemukan di pantai. Kemampuan makan apa saja ini membuat kelomang menjadi bagian penting dalam ekosistem, karena mereka membantu membersihkan lingkungan dari sisa-sisa organik. Ketika kelomang menemukan cangkang yang lebih besar, mereka tidak langsung masuk ke dalamnya. Mereka akan menunggu kelomang lain yang lebih kecil pindah dulu. Lalu mereka mengambil cangkang yang ditinggalkan. Ini seperti sistem barter alami di dunia kelomang.
Dia berkomunikasi dengan cara mengetukkan cakar ke benda-benda sekitar. Gerakan ini bisa menjadi tanda peringatan atau cara menarik perhatian kelomang lain. Kelomang sering membersihkan cangkangnya dengan menggunakan air dan pasir agar tetap ringan dan nyaman untuk dipakai. Kelomang itu bisa hidup hingga 30 tahun di alam liar. Mereka bisa berubah warna tergantung usia dan lingkungannya. Beberapa spesies kelomang bisa hidup di darat dengan sistem pernapasan khusus. Kelomang kadang memakai benda lain sebagai cangkang, seperti tutup botol atau potongan kelapa. Nah, itu dia berbagai fakta menarik tentang kelomang, si penghuni rumah pinjaman yang sangat unik. Hewan kecil ini mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi, bertahan hidup dalam kondisi yang terus berubah. Jadi, jika kalian menemukan kelomang di pantai, jangan pernah mengambil cangkangnya ya, karena itu adalah rumah mereka. Tanpa cangkang, mereka bisa mati. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.